menurut Syekh sendiri, apa sebenarnya hukuman yang pantas bagi pelaku aksi terorisme? القصاص. Kisos. Bahwa donasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia itu tidak sampai ke rakyat Suriah. Nah, apa yang Syekh amati dan pendapatnya sebagai seseorang yang cukup paham di bidang ekonomi, kenapa ini bisa terjadi? تصل إلى جيوب جميعها. Bahkan tidak hanya sampai ke pihak yang salah, tapi hanya masuk ke saku-saku mereka saja. Apa penyebab sikap intoleran ini? Apakah karena kecewa atau karena faktor lingkungan? Sebenarnya pemikiran-pemikiran ekstremisme itu bukan berangkat dari agama. Justru akan mengeluarkan kita dari agama. Akan menjauhkan kita dari Islam. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktar, senang sekali bisa menyapa kalian semua tentunya dalam podcast Cafe Toleransi. Yang kita bahas hari ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita cari dalam hidup. Setiap orang menginginkan hidup yang damai, betul dong? Dan tentunya hidup damai ini akan membawa sebuah kebahagiaan. Damai berarti tidak ada perang, damai berarti tidak ada kerusuhan, hingga semua terasa aman. Banyak sekali umat beragama di Indonesia yang berlomba-lomba menebarkan kebaikan untuk sesama. Sehingga sebenarnya ini bisa memberikan contoh positif terhadap negara lain dengan berlandaskan nilai toleransi yang tinggi, semangat juang nasionalisme untuk terciptanya perdamaian dunia. Nah, ada yang menarik di episode kali ini. Selain topik bahasannya, kita akan berbincang lebih mendalam dengan salah satu dari 3 ulama Syam yang kembali melakukan kunjungan ke Indonesia. Langsung saja kita sapa beliau. Ada Syekh Profesor Dr. Muhammad Taufik Ramadan Al-Buti, Ketua Persatuan Ulama Negeri Syam. Assalamualaikum Syekh. السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar? Kaifahal? Alhamdulillah. Wah, khair, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembicaraan, kita mau mengucapkan selamat datang di Indonesia. Badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kali ini kunjungannya bisa berkesan dan membawa manfaat bagi kita semua. Yuhayyikum bihadhihi ziyarah ila Indonesia fi hadhil marrah. Asa an takuna ziyarah nafi'ah lana li Indonesiyin wa lakum fi ahli Syam. أهلا وسهلا. Amin. Nah, kita semua boleh tahu nggak kalau bicara soal Indonesia, apa satu kata yang bisa Syekh gambarkan tentang Indonesia? Kaifa tu'abbir Indonesia bi kalimatin wahidah? جميلة. Jamilah. Jamilah. Indah. Indonesia indah di mata dunia. Oke, terima kasih. Syukran kasiran Syekh. Oke, kita sangat mengamati tentang informasi di Suriah, Syekh. Nah, apa kabar masyarakat di sana saat ini? Kaifa ahwal ahli Syam haliyan sida? الحمد لله بخير. Khair. يعني لا شك أن الزلزال ترك آثار مؤلمة، إلا أن الوضع العام يعني من قبل الزلزال وضع لا بأس به. الحمد لله مساجدنا عامرة، دروسها قائمة، مجالس الذكر فيها قائمة بكل المساجد الحمد لله. Alhamdulillah, kabar kami di Syria baik-baik saja. Ya memang kejadian gempa yang kemarin terjadi itu sangat memilukan bagi kami semua. Ya. Tapi sebelum gempa, keadaan kami sudah membaik. Ya, setelah konflik terjadi sekian tahun, masjid-masjid kami masih ramai kata beliau, pengajian-pengajian juga masih normal, majelis-majelis zikir juga masih normal sebagaimana biasa. Kami turut prihatin atas kejadian di sana. Mudah-mudahan Ya'zikum saudara-saudara di sana dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya'zikum bi نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء Amin. وأن يشفي المصابين وأن يفرج عن الأمة فرجا قريبا إن شاء الله. Insyaallah. Semoga Allah merahmati mereka-mereka yang wafat dalam kejadian ini dan segera memberikan kesembuhan bagi yang sakit.
Amin. Nah, kali ini selain ada Syekh juga, kita dibantu oleh Gus Ama nih yang jadi interpreter atau terjemah kami. Nah, Syekh, masyarakat Indonesia kan terkenal di mata dunia itu adalah masyarakat yang ramah dan juga senang bersedekah. Namun di tahun 2016 lalu, Syekh sempat mengatakan bahwa donasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia itu tidak sampai ke rakyat Suriah. Nah, apa yang Syekh amati dan pendapatnya sebagai seseorang yang cukup paham di bidang ekonomi, kenapa ini bisa terjadi? Ahlu Indonesia ma'ruf bi karamiha. Wa fi 2016 qultum fi ihdal marrat yani anna at-tabarru'at al-khairiyah min Indonesia lam tasil ila jihatin sa'ibah bal tasil ila jihatin khati'ah. تصل إلى جيوب جميعها. Bahkan tidak hanya sampai ke pihak yang salah, tapi hanya masuk ke saku-saku mereka saja. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kaifa tashrah dhalik Sidi? نعم. Kaifa tashrah dhalik? يعني هؤلاء لم يكونوا أمناء على وطنهم ولن يكونوا أمناء على المال الذي يجمع له. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak amanah terhadap negeri mereka sendiri, sehingga mereka juga tidak amanah dalam mengelola keuangan yang mereka dapatkan. Bantuan-bantuan yang masuk, donasi-donasi yang masuk tidak tersalurkan kepada orang-orang yang tepat. Sebenarnya bagaimana untuk menyikapi hal ini supaya tidak terjadi yang tidak amanah ini? Apakah berarti masyarakat Indonesia harus lebih teliti atau harus ada law enforcement atau Ma huwa nasihatukum likay tahwil at-tabarru'at yani ila jihah muhtajah. عن طريق السفارة السورية. Ya, bantuan-bantuan itu bisa disalurkan melalui jalur resmi, bisa melalui kedutaan, baik kedutaan والسفير Syria. يتولى ذلك عن طريق وزارة الخارجية عن طريق مصر السوري المركزي. Jadi baik melalui kedutaan Indonesia yang ada di Damaskus atau melalui kedutaan Syria yang ada di Jakarta. Nanti dari kedutaan Syria di Jakarta akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri di sana Central Bank. dan akan disalurkan melalui Central Bank. kalau bisa memberikan suara atau supaya kekuatan ini terdengar, pastinya bisa melalui sebuah asosiasi atau organisasi. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini, organisasi Islam itu cukup banyak di Indonesia. Di dunia pun juga demikian. Namun bagaimana supaya antar organisasi ini bisa saling memahami visi dan misi satu sama lain? Karena pasti ada perbedaan karakter. Bagaimana menyikapi perbedaan karakter sesama organisasi Islam ini? Nah, ma'a kathratil harakat wal fi'at wal jam'iyat fi Indonesia atau fi ad-duwal al-ukhra. Kaifa nuhaqqiq at-tafahum ba'duna ba'dha sidna? هذا الموضوع يعود إلى أنه الحمد لله رب العالمين يعني ما دام ليس بيننا عملاء يعملون لصالح جهة أجنبية، فالحكماء العقلاء يعني يسقطون حظوظ أنفسهم من أجل أن تتحقق المصلحة العامة. أنا لا يجوز أن أضع مصلحتي عائقا بيني وبين أخي، أضحي بمصلحتي ليبقى أخي معي، لأني عندما أكون أنا وياه معا ستتحقق مصلحتي ومصلحته، لكن عندما أكون لوحدي لن تتحقق لا مصلحتي ولا مصلحته. Jadi yang harus dilakukan oleh banyaknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia maupun di dunia ini adalah sebenarnya mereka harus lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadinya. Kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan perdamaian, mewujudkan kerukunan, mewujudkan persatuan umat ketika masih ada di dalam organisasi-organisasi tersebut oknum-oknum yang justru mengkhianati tujuan mulia kita, justru mengkhianati maksud besar dari gerakan-gerakan Islam itu sendiri. Tentu Islam ini mengarah kepada persatuan, pada kesatuan, pada kerukunan, tapi ketika itu dimanfaatkan, jadi gerakan Islam ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadinya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah,
Bicara soal kekacauan, bicara soal konflik yang terjadi sekarang ada karena perbedaan suku, agama, ras gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Peperangan berdasarkan keyakinan, karena ini terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri masih ada konflik. Bicara soal kemaslahatan umat, kadang-kadang kita juga suka punya persepsi yang berbeda nih di antara sesama umat. Bagaimana tanggapan Syekh? Nah, hunaka sira'at yani bainal takhalluf bainal i'tiqadat, bainal a'raq, bainal fi'at. Yani kaifa nuwajih tilka tahaddiyat wa kaifa nuhaqqiq islah al-ummah. هذا الفئات ما فهمت أنا أي الفئات يعني مسلمة أم غير di مسلمة Indonesia مثلا يعني مسلمة أم غير مسلمة yang dimaksud kelompok-kelompok itu muslim atau Muslim, sesama muslim? sesama Muslim dan juga non Muslim. Muslim wa ghair muslim. ما في لا أو كل شيء المسلمين لا ينبغي أن نسمح للخلافات الجزئية أن تكون حاجزا بين الأخ وأخيه الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Ya. Jadi kalau sesama muslim maka perbedaan-perbedaan yang sifatnya non prinsip itu tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Kita harus lebih mengutamakan persaudaraan sesama muslim, lebih mengutamakan persatuan, dan kita mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang non prinsip atau perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang masih debatable. Ya. Jadi jangan memperbesar masalah yang tidak seharusnya diperbesar. Nah, itu dia. Berarti kan harus dikedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Karena kita lihat juga salah satu penyebab utama konflik yang terjadi adalah sikap intoleran dan juga jadi mudah terprovokasi. Nah, bagaimana sebenarnya pemahaman mengenai toleransi di mata umat Muslim seharusnya? Ya. لذلك نحتاج إلى تسامح يعني طبعا بعضنا بعضا. طبعا. وكيف مفهوم التسامح في رأيكم؟ مفهوم التسامح أولا يعني نحن إخوة إذا كنا الله تعالى يأتمننا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لاحظ عندما تقرأ سورة الحجرات يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لا يضيعكم بعدين وإن طائفتان منا اقتتلوا ممكن مسلمين يقتتلوا مع المسلمين جرى خلاف بين أندونيسيا وماليزيا قبل حوالي 10 سنوات 15 سنة صحيح؟ كيف حل هذا الخلاف؟ ذهب العلماء من أندونيسيا وماليزيا واجتمعوا وقالوا للحكام لا ينبغي أن تختلفوا ديننا يحرم علينا أن نختلف وأن نتنازع أنا أتنازل عن بعض حقي وأنت تتنازل عن بعض حقك والمهم أن تكون أندونيسيا بخير وماليزيا بخير. Nah. Ya, jadi poin dari toleransi adalah bagaimana kita memposisikan diri bahwa sesama muslim adalah ikhwah, ya, adalah saudara. Dan tugas kita adalah bagaimana menjaga hubungan persaudaraan itu terus baik. Sehingga ketika ada masalah apapun maka harus diselesaikan dengan baik sehingga kita kembali menjadi saudara. Karena itulah tugas yang diamanatkan oleh Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Termasuk di dalam surat lain yang tadi disampaikan oleh beliau, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada sesuatu atau kabar yang mungkin bisa mengadu domba, mungkin bisa menyinggung salah satu pihak, maka yang harus kita lakukan adalah klarifikasi, kita saling dialog, saling memperjelas keadaan, saling berdiskusi, sehingga tidak muncul sikap-sikap yang membuat kita menyesal di suatu hari nanti. Sebagaimana yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dulu. Kita sempat ada ketegangan, kita sempat ada mungkin konflik. Apa yang dilakukan? Bukan saling berperang, tapi para ulama dari Indonesia dan Malaysia bertemu dan
Bagaimana kita menyepakati nilai-nilai dasar dalam Islam, yaitu kita tidak boleh saling menzalimi, kita tidak boleh saling menyakiti, dan kita tidak boleh saling merampas hak orang, dan kita diharamkan untuk berperang hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Dan itu menjadi rekomendasi kepada pemerintah, sehingga tidak muncul kemudian situasi ketegangan yang semakin meruncing gitu. Ya. Nah, alangkah indahnya kalau kita bisa merasakan toleransi atas perbedaan, karena keberagaman ini tentu adalah satu aset atau kekayaan yang kita miliki. Tapi sayangnya sikap intoleran ini sering muncul di diri kita. Menurut pengamatan Syekh sendiri, apa penyebab sikap intoleran ini? Apakah karena kecewa atau karena faktor lingkungan? ما هو أهم العوامل التي تقود المسلم إلى تطرف أو الاحتقاد؟ هل هي نتيجة من خيبة الآمال أم هي نتيجة من بيئة؟ الواقع أن الجماعات المتطرفة هي صناعة أجنبية. Poin penting dari beliau adalah pada kenyataannya kelompok-kelompok ekstremis itu adalah buatan dari asing. نعم. طالبان القاعدة أمريكا صنعتها. هذا كلام هيلاري كلينتون تقول نحن صنعنا طالبان. وطالبان هي التي أنشأت داعش وأنشأت جبهة النصرة. فالفكر المتطرف لا يستمد من الدين، يستمد من مخالفة الدين، من الخروج عن الدين. جرى في الجزائر انتخابات. جبهة الإنقاذ كانت جبهة إسلامية تتألف عدة أحزاب إسلامية، نجحت، لكن زعماؤها كانوا حمقى نوعا بعض الشيء، اغتروا بالنصر، فقال على الشعب الجزائري أن يغير نمط حياته. يا أخي أنت وصل للحكم ثم أصلح الناس لا نريد أن نصلح ثيابهم، نريد أن نصلح قلوبهم. القلب هو الذي يصنع الثياب لا تصنع القلب. نعم. فالحقيقة جرى بسبب فشل، صار انقلاب عسكري، أبعدوا جبهة الإنقاذ، فتحركت الجزائر من قبل جهات خارجية، وصار ذبح، يقتلون الإنسان بالذبح. قتل حوالي نصف مليون ذبحا. أحرقوا مساجد، أحرقوا بيوت، قتلوا أطفال، قتلوا النساء، فعلوا أشياء لا يتصورها عقل. هذا الأمر جرى في الجزائر. والدي رحمه الله تعالى وجه كلمة للجزائر، قال يا أخي أنت من هو خصمك؟ هل خصمك هذا الرجل الذي يصلي في المسجد أو الذي يذهب إلى المدرسة؟ هذا ما له علاقة فيك، وليس لك علاقة فيه. لكن فرنسا ومن وراء فرنسا يريدون أن يفشل الإسلام في الجزائر، فحركوا حتى يعطوا منه أسلحة. واليهود أيضا في الجزائر، ما في الجزائر يهود، لكن كان فرنسيين، واحد يهودي تاجر صار له لحية والحكم إسلامي، هو لا يحب الإسلام، هو إسرائيلي هو. فوالدي هو كان الذي وجه كلمة، الجزائريين يحبون والدي جدا، ووجه كلمة نصح فيها الجزائريين. يقول لي أحد سكان مدينة الجزائر، قال والله كنا نمشي وكأن أعيننا مغلقة، كأننا لا نرى أمامنا، فلما سمعنا كلمة الدكتور البوطي كأنه كنا نائمين واستيقظنا، كنا مغمضين ففتحنا أعيننا ورأينا أننا كنا على خطأ. فهذا الأمر كان سببا في عودة الجزائر إلى الحالة الصحيحة السليمة الآمنة. وبعدها ذهبت أنا مع والدي للجزائر، كان لا تزال بقايا الفتنة موجودة، لذلك كان في حراسة مشددة لنا. نعم.
يعني نحن بحاجة إلى أولا فهم معنى الجهاد، فهم الإسلام فهم صحيح، ثم الحذر من أن يستغل خلافاتنا جهة خارجية. Ya. Kalau saya sih ngerti sobat tanya. Ya, jadi Silakan, mudah-mudahan nggak terlewat ini ya. Itu banyak banget pesannya. Jadi yang tadi beliau sampaikan, 3 hal penting tadi. ya, pertama adalah gerakan-gerakan ekstremisme atau terorisme itu adalah kepanjangan tangan dari pihak-pihak asing, sebagaimana Taliban, ISIS, dan Jabhatun Nusra yang ada di Syria. Itu mereka semua adalah kepanjangan tangan dari pihak-pihak asing yang justru ingin menghancurkan kita. Maka sebenarnya pemikiran-pemikiran ekstremisme itu bukan berangkat dari agama, justru akan mengeluarkan kita dari agama, akan menjauhkan kita dari Islam. Dan apa yang beliau alami adalah, atau yang beliau ikuti adalah perkembangan di Aljazair, di mana waktu itu di Aljazair ada pemilihan umum, kemudian ada salah satu partai yang menang. Nah, di saat mereka menang, mereka ingin mengubah Aljazair. Di saat para rakyatnya tidak setuju, kemudian muncullah kudeta. Dan di saat kudeta itu muncul kekacauan yang luar biasa, hingga sekitar 500 juta orang terbunuh antar sesama warga Aljazair. Dan masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah hancur, dan saat itu abah beliau atau ayah beliau, Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti, memberikan arahan, memberikan peringatan kepada para warga Aljazair, karena beliau memang punya kedekatan dengan Aljazair. Beliau bertanya begini, musuh kamu yang sebenarnya itu siapa? Apakah sesama muslim kamu saling membunuh? Kamu sesama muslim yang sama-sama sholat, kamu saling membunuh? Musuh kalian bukan kalian. Ini ada pihak-pihak di luar kalian, di belakang semuanya ini, yang menggerakkan. Dan ini kemudian membuat mereka tersadar bahwa selama ini mereka adalah korban dari adu domba salah satu pihak asing yang tidak menginginkan Aljazair bangkit atau tidak menginginkan Aljazair maju, bahkan tidak menginginkan Islam berhasil di Aljazair. Artinya apa? Memang pihak-pihak asing ini mengintervensi negara-negara muslim dengan pola-pola agama, dengan pola-pola mengatasnamakan agama, untuk menggagalkan dakwah Islam di negara itu sendiri, untuk menggagalkan potret indah Islam di negara itu sendiri. Dan saat itu beliau juga berkunjung ke Aljazair bersama ayah beliau. Saat itu masih sangat ketat penjagaannya kepada beliau berdua karena kondisi masih belum aman. Oleh karena itu, kata beliau, bagi kita modal yang paling penting pertama adalah kita harus memahami makna jihad. Yang kedua, kita harus memahami makna Islam dengan baik. Kita harus belajar tentang agama ini dengan baik. Yang ketiga, kita harus mengerti bagaimana musuh-musuh kita, bagaimana pihak-pihak di luar kita ini menjadikan kita target untuk dihancurkan, untuk kita diadu, dirusak, dan dijauhkan dari inti Islam itu sendiri. As-salith, al-amilus salith lil kultum ba'da fahmi makna al-jihad wa fahmi makna al-Islam. As-salis? إسقاط الحق يعني أنا أذيب رغباتي فيما يرضي الله عز وجل. ليس لي أنا مصلحة. أنا لا أريد أن أسعى إلى أن يكون لي مكان، منصب، مال، مغنم. شوف، أقول لك شيئا. والدي عندما حافظ الأسد دعاه إليه، جلس معه 7 ساعات. بعد هذه الجلسة
قال له يعني أرسل إلي، أنا كنت مسرورا جدا بهذا الجلسة، ماذا تطلب؟ يعني مال، منصب، إيش؟ قال الحمد لله أنا غني. الحاكم عندما يرى أنك لك تريد مصاري يعطيك المصاري، لكن الله يحتقرك. تريد منصب يعطيك المنصب، لكن لا يثق فيك. لكن والدي قال أنا الحمد لله غني وعندي كل شيء. قال له مدير مكتب الرئيس، قال له ولكن يجب أن تطلب. قال إذن تطلب شيئين. قال ما هما؟ قال الذي في الخارج يدخل والذي في الداخل يخرج. ما المعنى؟ اللي في السجن يطلق سراحه، اللي خارج البلاد هربان يرجع. فبدأ بناء على هذه الكلمة أخلي أكثر من 30,000 سجين بكلمة. Ya, jadi selain يعني ليست له مصلحة خاصة. Nah, jadi selain memahami makna jihad dengan benar, memahami Islam dengan benar, yang juga penting bagi kita untuk kita miliki adalah kita mengutamakan kemaslahatan umum. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang pribadi atau hanya berpikir tentang keuntungan pribadi. Ini pernah terjadi pada ayah beliau. Ayah beliau dulu punya kedekatan dengan presiden di Syria, Hafizul Asad. Pernah suatu hari ayah beliau diundang ke istana untuk berbicara, ngobrol santai, dan tidak terasa sampai 7 jam ngobrol dengan presiden. Presiden senang sekali setelah 7 jam ngobrol dengan beliau. Presiden menawarkan pada beliau, kamu minta apa? Jawaban beliau? Kalau kita mungkin minta macam-macam, tapi jawaban beliau, saya nggak minta apa-apa. Saya ini sudah cukup, saya nggak butuh apa-apa. Jadi secara pribadi beliau tidak minta apapun. Sampai dipaksa lagi, nggak, kamu minta apa? Kalau saya harus meminta, maka saya minta 2 hal. Yang pertama adalah yang dari luar masukkan, yang ada di dalam keluarkan. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak bersalah yang ada di dalam tahanan, keluarkan. Orang-orang yang sekarang kabur di luar negeri, kembalikan, masukkan kembali. Hanya dengan kalimat itu ratusan tahanan dibebaskan dan banyak orang dari luar masuk kembali ke negara Syria. Inilah sikap nyata dari bagaimana beliau tidak pernah mengharap sesuatu untuk dirinya, tapi yang diharapkan adalah yang bermaslahat, yang memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Masya Allah, ini dalam sekali ya apa yang dilakukan oleh. أنا كنت ماسك ملف العائدين عن طريق الأمن. يرجع الشيخ فتح عبود لي أنا أتعرفه. أرسل رسالة للرئيس، أخذتها منه، أعطيتها لوالدي، أعطاها للرئيس ورجع. Ya, ada beberapa tokoh. معززا مكرما وبشكل يعني رائع جدا. Ada beberapa tokoh yang ومثله آلاف. Nah, ada beberapa tokoh yang beliau sendiri ikut terlibat dalam pengajuan nama ke presiden untuk boleh masuk kembali ke negara Syria. Tokoh-tokoh ini sebelumnya ada di luar negeri dan sempat terkena blacklist gitu. Alhamdulillah. Kalau dengar cerita Syekh bersama sang ayah kelihatan hubungan begitu dekat. Tapi kita baca artikel Syekh kehilangan almarhum beliau di salah satu aksi kelompok radikal. Nah, menurut Syekh sendiri apa sebenarnya hukuman yang pantas bagi pelaku aksi terorisme? Nah, huwa yas'al an sya'ni wafati asyahid. Yani inda ra'yikum ma huwal qada' al-adil lil mujrim fi hadha sya'n, fi hadha al-waqi'. القصاص. Qisas. Baik. وقد قتلوا. Qutil. Ya. بس هذه بالمناسبة يعني هؤلاء الذين مارسوا الجريمة يعني
تافهون أولاد الذين أرسلوهم هم إسرائيل وأمريكا وتركيا. Ya, jadi kalau pelaku-pelaku bom termasuk yang melakukan bom bunuh diri di masjid tempat ayah beliau memberikan pengajian itu hanyalah agen-agen lapangan saja. Mereka-mereka yang nggak penting. Yang harus kita amati adalah siapa di balik itu semua. 3 negara tadi. 3 negara tadi yang tidak perlu saya terjemahkan. Jangan dong. Berbahaya. Oke, mungkin biar lebih adem minum dulu. Gus. Fadal Sita. Syekh, Fadal. Fadal Sita. Mau Litarwihil halah. Silakan Gus. Diminum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini obrolannya seru sekali teman-teman. Ada banyak Kelas berat ya. Kelas berat bos. Iya. Oke. Nah kita kembali lagi Syekh. Saat ini banyak tokoh agama yang menyebarkan narasi keagamaan melalui media sosial. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami oleh orang lain. Tapi muncul kekhawatiran justru kondisi ini memunculkan orang yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama dan akhirnya menyebarkan paham intoleransi kepada publik. Bagaimana untuk menyikapi hal ini, Syekh? Hunaka du'at yad'una lil Islam abral wasail at-tawasul al-ijtimaiyah wa hadhihi al-fursah fi asri teknologia yaftah majalan kabiran lil ulama wa liman yaz'um annahu ulama fi nashrid din wa ba'duhum fil waqi' yani yaz'um annahu min ulama wa laysu kadzalik wa nasharu ad-din bishakl aw bi thaqafati at-tatarruf al-anif kaifa nuwajih hadhihi al-ahdath يعني السلاح الذي يستعمله الخصم نستعمله نحن أيضا. نحن موقعنا نسيم الشام الحمد لله له تأثير في العالم كله من أمريكا إلى أستراليا. وعلى الرغم من أن إخوان الشياطين يحاربوننا نعم وغيرهم أيضا لكن الحمد لله يعني تأثير هذا الموقع تأثير كبير جدا حتى البعض يعتبره مدرسة يعني كتب وخطب ودروس الدكتور الموطي موجودة كلها فيه فأنت تواجه الباطل بالحق تواجه الكذب بالصدق تواجه التضليل بالهداية أما أن تترك الساحة لهم هذا خطأ. Yang harus kita lakukan menghadapi fenomena ini adalah ya kita berbuat yang sama dalam hal yang positif dengan cara yang mereka lakukan. Ketika mereka menggunakan media-media sosial melalui YouTube atau akun-akun media sosial yang lain, maka kita juga harus menggunakan cara yang sama untuk mengimbangi bahkan mengungguli mereka. Sebagaimana yang beliau lakukan, beliau memiliki qanat atau channel Nasim Asyam. Itu adalah isinya adalah beberapa atau kumpulan dari pengajian-pengajian ayah beliau khususnya dan beberapa ulama di Syria, khutbah-khutbah Jum'ah, kemudian tentang penjelasan hukum dan yang lain-lain. Yang ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi ada yang memanfaatkan atau yang belajar agama dari website ini berasal dari Amerika, dari negara-negara Eropa, bahkan dari Australia. Jadi yang ingin beliau sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi kesesatan, ya kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kebenaran, kita sebarkan hidayah. Bagaimana mereka kita hadapi kalau mereka menyebarkan kebencian, mereka menyebarkan kekejaman atau intoleransi, maka yang kita harus sebarkan adalah toleransi. Yang harus kita sebarkan adalah akhlak yang santun. Yang harus kita sebarkan adalah bagaimana
kita menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan untuk mengungguli mereka yang ingin menghancurkan persaudaraan itu sendiri. Jadi semacam kita membentuk mengimbangi kontra narasi untuk menghadapi narasi-narasi yang tidak benar, yang kebencian, kekerasan, keburukan, gitu ya. Syekh, ini kan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini. Sebenarnya apa mimpi Syekh sendiri sih untuk dunia, khususnya untuk umat muslim? Naam. Fil khitam istafatna katsiran min kalimatikum wa fil akhir yas'alukum an amalikum lil alam. Ma huwa amalukum lil alam sini? مهما بعدت المسافة نحن مكلفون بالعمل ولسنا مكلفين بالنتائج. يعني أنت عليك أن تدعو إلى الله، أنت عليك أن تعمل العمل الصالح، أنت عليك أن تتصدق، أنت عليك أن تقوم بالواجبات التي أمرك الله عز وجل. أما النتائج، هل حلت مشكلة الفقر؟ قد تحل وقد لا تحل. هل اهتدى هذا الإنسان؟ قد يهتدي وقد لا يهتدي، لكنك أنت قدمت لآخرتك عملا صالحا يرضي الله. أنت لا تبحث عن النتائج، واجبك أن تعمل، ثم إن الله عز وجل يعطي لهذا العمل نتائجه. Yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak berbuat sesuatu yang baik, memperbanyak amal, memperbanyak ilmu, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan dalam berusaha ini kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Meskipun itu tidak selalu. Ketika kita gemar bersedekah, apakah masalah kemiskinan terselesaikan? Bisa jadi tidak. Ketika kita berdakwah ke banyak orang, apakah semuanya mendapatkan hidayah? Juga tidak. Karena di dalam hidup ini yang penting adalah beramal. Urusan hasil kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Tapi itu bukan wilayah kita. Hasil adalah wilayah Allah, wilayah kita adalah berusaha, berproses, bagaimana kita nanti ketika berjumpa dengan Allah di akhirat, kita sudah membuktikan bahwa kita adalah hamba yang selama hidupnya berbuat baik. Sekalipun mungkin kebaikan kita tidak merubah banyak hal, tapi yang penting berbuat baik. Masya Allah. Akhir al-an syahrul Ramadan fi saya mau ngomong fil mustaqbal sanastaqbil ar-Ramadan. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Boleh. Dan kita sudah menghadapi bulan Ramadan. Ramadan sudah di depan mata kita sekarang. Apa pesan yang mau saya sampaikan untuk kaum muslimin? Nah, ma nasihatukum wa tawjihatukum istiqbal syahri Ramadan al-qadim. يعني أنا إذا كان عندي إناء يعني صحن وجئت بأحسن أنواع الطعام وكان وسخا فوضعت أحسن الطعام في هذا الإناء الوسخ، ما النتيجة؟ يفسد الطعام. الإناء هو قلبي، والطعام الطيب الفاخر هو الصوم، هو صلاة التراويح، هو الذكر. إذا ما طهرت نفسي، إذا ما تبت إلى الله عز وجل، إذا ما أصلحت نفسي، هذا الصيام فقط امتناع عن الطعام والشراب. لكن الامتناع عن الطعام والشراب ما في للقلب الطاهر للإنسان المؤمن هو دواء وهو غذاء وهو منفعة. Ya, untuk menyambut bulan Ramadan, beliau menyampaikan yang harus kita lakukan pertama adalah membersihkan hati. Karena hati ini adalah wadah. Apa jadinya ketika kita punya makanan yang enak, mungkin buah-buahan yang enak-enak, tapi kita letakkan di dalam wadah yang kotor. Maka semua yang ada di wadah itu akan rusak, akan ikut kotor. Wadah itu adalah hati.
Dan makanan yang enak-enak tadi adalah ibadah kita. Maka sebelum kita menempatkan makanan-makanan itu, maka yang harus dipersiapkan adalah wadahnya. Sebelum Anda menyajikan makanan, pasti yang Anda bersihkan adalah piringnya. Betul. Apapun yang akan Anda sajikan ketika piringnya kotor, tidak akan tampak baik dan justru akan mengotori makanan yang ada di atas piring itu. Oleh karena itu beliau berpesan, menjelang bulan Ramadan hati kita, mari kita bersihkan. Setelah itu kita isi dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran, dan semua ibadah itu akan menjadi tambahan vitamin bagi hati kita ketika hati kita sudah bersih. Itu pesan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa semua umat muslim di seluruh Indonesia bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat damai, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentunya akan berupaya menjadi sebuah wilayah toleransi dan perdamaian dunia. Berbagai prestasi Indonesia sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika layak ditularkan ke negara-negara lain, khususnya negara-negara muslim. Maka dari itu, sebagai sesama muslim, mari sama-sama kita kobarkan semangat nasionalisme untuk membangun karakter bangsa melalui budaya dan juga keragaman yang dapat disikapi dengan bijak. Dan kini saatnya kita katakan, Indonesia bisa. Syekh, terima kasih atas bincang-bincangnya, terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsir. Syukran. Baik, sahabat damai, itulah obrolan kita bersama Syekh Profesor Dr. Muhammad Taufik Ramadan Al-Buti, Ketua Persatuan Ulama Negeri Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.